Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ananda Solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke, Ananda Solihah. Are you ready to study now? Apakah semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Siap? Oke, hari ini kita siap untuk belajar. Oke, before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu dan mengucapkan bismillah. And then opening prayer, doa pembuka belajar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Oke, Ananda Solihah, kita sudah berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini diberi keberkahan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Today we will study bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 1, subtema 2. Alhamdulillah ya, kita masih berjumpa kembali di sini dengan keadaan sehat, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat semua ya, dan tetap semangat. Oke, selanjutnya. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia masih tentang makhluk hidup. Nah, kemarin kita tentang belajar makhluk hidup juga, akan tapi hari ini kita belajar tentang makhluk hidup, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke. Nah, di sini kita masih belajar pertumbuhan. Manusia merupakan makhluk hidup. Jadi ingat ya nanti bahwa kita manusia ini sebagai makhluk hidup, yaitu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Nah, kemarin kita sudah belajar ya, ciri-cirinya ada yang tumbuh, berkembang, ada yang bergerak, bisa makan gitu kan. Banyak sekali, ada yang peka terhadap rangsangan kemarin. Nah, di sini kita akan belajar tentang pertumbuhan atau tumbuh. Nah, nanti kita akan belajar tentang perkembangan juga. Nah, pertumbuhan itu apa sih? Nah, pertumbuhan itu bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Nah, pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa. Nah, insyaallah sekali ya. Nah, selanjutnya yaitu kita belajar menemukan kata-kata baru. Kata-kata baru ini apa? Yaitu kosakata. Kalau kita belajar bahasa Indonesianya artinya kosakata. Itu kita menemukan kata-kata baru yang kata-kata itu apa? Ini yang disebut kata-kata. Nah, satu kata artinya satu kata. Nah, kata-kata baru ini kita akan melihat dari teks tersebut apa saja kata-kata baru atau kata-kata yang baru kita dengar gitu kan. Nah, kita belajar tentang di dalam ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita dapat menemukan kata-kata baru dari teks yang kita baca. Bagaimana caranya? Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, setiap kali kita membaca teks, berilah tanda pada kata-kata baru. Kita bisa menandainya dengan pulpen atau kita bisa menandainya dengan stabilo yang belum kita ketahui artinya. Misalnya tadi tumbuh, apa ya tumbuh itu? Nah, kita belum tahu arti dari kata tumbuh itu. Nah, bagi yang belum tahu, nah nanti kita bisa carikan sama-sama di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di sini pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor makanan, yang kedua ada faktor olahraga, yang ketiga ada faktor istirahat yang cukup, dan yang keempat ada faktor keturunan. Makanan, yaitu makanan yang baik adalah makanan yang bergizi. Dan yang kedua,
olahraga yang rutin, cukup dan tidak berlebihan. Dan yang ketiga itu istirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup, badan kita menjadi segar dan sehat. Yang keempat yaitu faktor keturunan, yaitu faktor dari kedua orang tua kita. Nah, di sini pertumbuhan, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang bergizi, yang bersih, dan yang sehat. Nah, ternyata makanan juga ada terbagi empat bagian. Yang pertama ada makanan pokok. Apa saja makanan pokok itu? Yaitu ada nasi, ubi, ketela, dan sebagainya. Nah, ternyata makanan pokok ini mengandung karbohidrat. Nah, ingat ya, makanan pokok ini misalnya nasi, ubi, ketela. Dan makanan berupa nasi ini yaitu termasuk ke dalam golongan karbohidrat atau makanan yang mengenyangkan, makanan utama kita. Selanjutnya ada juga lauk pauk. Nah, di sini lauk pauk kita sudah biasa ya, mungkin kita dengar di telinga kita itu ada ikan, ada ayam, ada tahu, tempe, telur, dan banyak. Selanjutnya, ternyata lauk pauk ini mengandung protein. Nah, ternyata protein juga ada dibagi menjadi dua. Ada protein hewani, yaitu berupa telur dan ikan. Ada namanya protein nabati, yaitu berupa tahu dan tempe. Selanjutnya ada buah-buahan dan sayuran. Nah, segala jenis buah-buahan dan sayuran mengandung vitamin. Dan selanjutnya itu ada susu. Susu itu berupa ada yang berupa susu hewani, misalnya susu sapi. Nah, misalnya ada susu kambing, dan juga yang lainnya ada susu nabati, misalnya ada susu kedelai. Nah, itu mengandung mineral. Nah, di sini kita belajar tentang menceritakan makanan kesukaan menggunakan kosakata yang tepat. Nah, apakah kamu punya makanan kesukaan? Tentu kita masing-masing punya makanan kesukaan. Ada yang mungkin hobinya makan bakso, ada yang mungkin hobinya makan ketoprak, dan juga makanan-makanan yang lainnya. Dan juga teman kita tentu punya makanan yang favorit juga. Nah, di sini kita akan menceritakan apa saja makanan favorit kita masing-masing. Nah, ternyata untuk bercerita juga kita harus punya kosakata yang banyak supaya apa yang kita lakukan berjalan dengan baik dan lancar. Apa yang kita ceritakan itu nyambung, dan juga apa yang kita ceritakan itu lancar dan lengkap. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangan. Perkembangan itu apa? Dan perkembangan adalah perubahan fisik dan perilaku menuju kedewasaan. Contoh perkembangan manusia yaitu misalnya saat kita masih bayi, kita masih digendong. Namun dengan seiring perkembangan fisik, kita dapat merangkak. Terus setelah kita merangkak, kita bisa berjalan. Dan selanjutnya kita bisa berlari. Nah, itu namanya perkembangan, artinya perubahan dari kita kecil sampai kita ke dewasa. Nah, contohnya tadi misalnya kita masih bayi, coba kita lihat adik bayi kita. Nah, dia belum bisa berjalan. Setelah itu kita melihat adik bayi kita bisa berjalan, dan baru dia bisa berlari seperti kita, sehingga kita bisa bermain bersama adik bayi kita. Oke, ternyata ada lagi contoh lainnya dari perkembangan. Apa saja itu? Yaitu saat masih bayi, anak-anak tidak bisa makan dan minum
sendiri harus disuapin. Misalnya dia makan yang halus-halus, tidak bisa makan nasi. Nah, namun saat sudah besar kita bisa makan sendiri, atau anak itu bisa makan sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia berkembang seiring bertambahnya usia. Ini tadi contoh misalnya, adik bayi kita masih digendong, setelah itu dia merangkak dan berjalan hingga dia bisa mengejar kita. Seperti misalnya kita bisa olahraga bersama. Nah, oke, Nanda Solihah, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Jangan lupa kalau keluar menggunakan masker dan menggunakan protokol kesehatan, dan jangan lupa cuci tangan, dan juga tetap jaga imun, yaitu jaga kesehatan, olahraga yang cukup, dan makanan yang bergizi. Nah, to close our lesson today, let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, and closing prayer, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, alhamdulillah hari ini pelajaran kita sudah selesai. Ada solihah, tetap semangat ya untuk belajar, ngaji, dan juga sholatnya dan hafalannya juga. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.